Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu analisis sistem PLTS berbasis panel fotovoltaik pada Selasar Teduh untuk pencahayaan dan penyediaan daya fasilitas kampus ITB Jatinangor. Pertama, ada latar belakang. Kami mengamati bahwa perubahan iklim saat ini masih menjadi masalah serius akibat kegiatan manusia yang telah mengganggu kestabilan bumi. Menurut laporan GRK PLHK tahun 2023, kontribusi sektor energi terhadap total emisi gas rumah kaca nasional adalah 59% dari total emisi yang dihasilkan pada tahun 2022. Di area kampus ITB Jatinangor, salah satu sumber energi bersih yang dapat dimanfaatkan adalah cahaya matahari. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi masalah di kampus Jatinangor, pencahayaan jalan di kampus saat malam hari masih kurang dan fasilitas listrik yang tidak bekerja. Menyikapi masalah tersebut, laporan ini menganalisis implementasi pembangkit listrik tenaga surya sebagai sumber listrik berkelanjutan dan mengintegrasinya dengan infrastruktur yang ada. Di latar belakang tersebut, kami merumuskan 4 masalah. Yang pertama adalah berapa perkiraan biaya awal dan perawatan yang diperlukan untuk membangun sistem PLTS pada Selasar Teduh kampus, berapa listrik yang bisa dihemat. Yang kedua adalah seberapa besar pengurangan emisi karbon yang dapat dicapai oleh implementasi PLTS di kampus, seberapa besar emisi produksinya. Yang ketiga adalah seberapa efektif panel surya, berapa besar energi yang dapat dihasilkan dan bagaimana pemanfaatannya. Yang terakhir, bagaimana cara mengimplementasikan sistem panel surya yang berkelanjutan. Dari rumusan masalah tersebut, kami menentukan 4 tujuan. Yang pertama adalah menentukan besar pengurangan emisi karbon yang dapat dicapai dengan penerapan panel surya. Yang kedua, menganalisis biaya awal dan perawatan penerapan panel surya serta biaya listrik yang bisa dihemat oleh penerapan panel surya tersebut. Yang ketiga adalah menganalisis keefektifan penerapan panel surya dan seberapa besar energi listrik yang dihasilkan panel surya tersebut. Yang keempat, menentukan cara menerapkan panel surya sesuai dengan prinsip yang berkelanjutan. Baik, jadi kita akan membahas tentang metode dan prosedur penelitian yang akan kami lakukan. Jadi untuk melakukan metode penelitian ini, kami menggunakan metode kuantitatif deskriptif, di mana kajian yang fokus pada analisis dan deskripsi sistem PLTS yang akan diimplementasikan di kampus ITB di Jatinangor. Nah, ada beberapa variabel yang kita analisis nih, jadi ada luas jalan teduh, daerah kepercayaan, stok kontak, media tidak outdoor, keperluan daya tambahan, sistem ukuran PLTS, dan data PLTS. Lanjut. Jadi pertama untuk mengidentifikasi daerah penanganan dan media kerja dan luas besar, lalu pertama mengidentifikasi masalah melalui peninjauan forensik di area terbuka kampus Jatinangor dengan survei lapangan. Lalu pertama kami mengsurvei bahwa penanganan di lingkungan luar itu masih kurang, dan menggunakan Google Earth kami melakukan analisis lanjut setelah melakukan survei lapangan. Ya, untuk ilustrasi tentuan luas area gelap dan penelitian lebih lanjut ya. Yang kedua, kami melakukan pengecekan penyediaan daya pada media kerja outdoor dan survei lapangan. Lalu dengan pemetaan meja kerja outdoor ditunjukkan dengan pengecekan stok kontak menggunakan Crespan. Lalu setelah itu ada hasil survei lapangan yang kemudian ditransfer ke Google Earth berupa pin drop dan menunjukkan letak kerja beserta deskripsi misi stok kontak. Lanjut. Baik, lalu untuk kayak analisis luas atas area teduh, kami berdasarkan sama halnya seperti daerah gelap dan stok kontak, kami melakukan survei lapangan, kayak mengidentifikasi di mana letak salah satu dunia dan situ kondisinya. Lalu kami selanjutnya mengtransfer hasil survei lapangan tersebut ke Google Earth berdasarnya. Lanjut. Nah, lalu punya dampak, pertama kami meninjau dampak PLTS terhadap biaya utilisasi dari ITB. Kami menggunakan studi kajian datur, laporan tahun ITB, dan surat keterangan sektor mengenai tarif listrik, lalu mengenai daya tambahan untuk penyelesaian masalah listrik, juga melalui kajian literatur, analisis numerik berdasarkan survei lapangan, observasi langsung menggunakan Google Earth, dan juga kajian datur lagi ya, misalnya. Lalu ketiga ada penentuan sistem dan komponen PLTS, di mana berdasarkan tujuan daya tambahan dan kajian literatur mengenai sistem PLTS yang tersedia. Jadi kami kayak dari daya tambahan yang diperlukan dan kayak dari sistem PLTS yang tersedia di dunia, kami akan menerapkan tersebut di kampus Jatinangor. Lalu dari aspek ekonomi itu ada biaya awal dan biaya operasional sistem PLTS yang kami akan kaji berdasarkan literatur, survei pasar, wawancara industri, dan analisis kuantitatif. Lalu berikutnya ada aspek berkelanjutan dan TBB, di mana itu berdasarkan literatur mengenai emisi GRK, analisis kuantitatif, dan literatur mengenai pencapaian TBB. Lanjut.
Nah, kita mulai ke hasil capaian. Pertama, itu hasil capaian tahap analisis kebutuhan dan potensi kampus Sinangor. Jadi pertama itu kita mau identifikasi dan analisis daerah gelap ya. Jadi kita bagi ke 3 area, yaitu 3 area yang misalkan cahaya minimal, aktivitas yang tinggi, dan berkaitan dengan fase atap. Itu daerah jatuh danau di Sinangor, daerah kedua dan ke-1, dan daerah jalan keluar. Di mana kita menemukan bahwa di daerah danau Sinangor dilihat dapat 1.256 daerah gelap, 1.256 meter persegi untuk daerah gelapnya. Lanjut. Sementara itu untuk bagian jalan keluar tuh ada sekitar 2026,7 meter persegi untuk daerah gelapnya. Lanjut. Untuk kayak bagian kedua dan satu itu bagian jalannya sekitar 512,64 meter persegi untuk daerah gelapnya. Lanjut. Nah, selanjutnya, jadi selanjutnya kami meninjau skop kontak ya, kayak yang tadi kita meninjau skop kontak kayak minta kerjanya, di mana sama kita bagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah Danau Jatinangor, daerah Geko 2 dan Geko 1, dan bagian jalan keluar, di mana secara total untuk Danau Jatinangor dan Geko 2 dan Geko 1 itu ada 9 meja dengan total 36 kontak, dan dengan menggunakan tes pen, kami mendapatkan bahwa seluruh 36 kontak untuk daerah Danau Jatinangor dan Geko 2 dan Geko 1 itu dapat kerja di sangat sayang sekali ya. Sedangkan pada bagian jalan keluar itu dapat semuanya kerja dengan total fokus ke kontak. Nah, sama halnya dengan Danau Jatinangor, Geko 2 dan Geko 1, di bagian jalan keluar pun untuk fokus ke kontak itu kita tes pen itu dapat kerja juga. Jadi ini memang masalah besar sekali di kampus. Lanjut. Nah, selanjutnya kami sengaja meninjau atas teduh. Berapa sih luas atas satu yang bisa kita gunakan untuk membangun PLTS? Jadi pertama sama ya halnya kita bagi 3 daerah. Di danau daerah di Nangor tuh sekitar mulai dari gelombang utama hingga Geko 2, bagian Geko 2 itu ada sekitar 476,31 meter persegi yang kita gunakan untuk PLTS. Lanjut. Sedangkan untuk bagian Geko 2 dan 1 itu terdapat 134,78 meter persegi. Untuk jalan keluar itu ada 359,66 meter persegi. Jadi emang banyak ya. Nah, dia semuanya apa nih dari analisis kebutuhan dan potensi kampus di Nangor? Pertama, secara total estimasi luas daerah gelap yang memerlukan pendanaan mencapai 3.356,27 meter persegi di sekali. Terus secara keseluruhan dapat 20 meja kerja outdoor di sekitar daerah Danau Jatinangor, Geko 2 ke 1, dan jalan keluar dengan total 112 kontak yang tidak bekerja dan membutuhkan bantuan dari tambahan. Lalu untuk total luas atas fase teduh pada seluruh daerah Danau Jatinangor, Geko 2 ke 1, dan jalan keluar itu yang kita gunakan untuk memasang PLTS sebesar 970,79 meter persegi. Betul. Oke, baik. Terus kita lanjutkan dengan analisis implementasi dan pensudah ya. Jadi kampus di Nangor. Jadi kita melihat kalau desain sistem perancangan PLTS yang kami pilih itu adalah sistem of grid. Jadi gimana sih cara sistem of grid? Kita bisa lihat pertama panel surya itu terhubung ke charge controller, di mana charge controller ini bertugas untuk mengatur banyaknya daya yang masuk dan keluar dari manusia. Di mana charge controller ini menggunakan MPPT, yaitu maximum power point tracker, yang memastikan panel surya bekerja di titik maksimum. Jadi kita memang pengen panel surya bekerja pada kondisi optimal pada dasarnya. Lalu pada dasarnya setelah dari charge controller, aliran listrik dibagi dua jalur, yaitu jalur yang langsung ke inverter jika sedang digunakan, dan jalur yang menuju baterai saat daya yang dihasilkan berlebih. Lalu inverter itu mengubah listrik manusia yang asalnya di DC itu di current menjadi AC, alternating current. Ya, terus saat panel seharusnya tidak menghasilkan listrik saat malam hari, itu baterai melepaskan daya tersimpan dan disalurkan ke inverter dan akan berubah dari arus listrik AC. Lalu listrik AC yang besar inverter itu akan menuju bus distribusi yang akan disalurkan ke bawah keperluan. Lanjut. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang kebutuhan listrik tambahan ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dari kampus Nangor, bersama listrik tambahan untuk penerangan pada dasarnya. Jadi kita memberi acuan atau mendapat acuan berdasarkan kajian literatur untuk Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan. Terus kami mendapat bahwa untuk 1 meter persegi suatu jalan itu sudah ditentukan berapa iluminasi rata-rata atau average yang diperlukan, yang itu diwajibkan secara hukum ya. Nah, kami mengklasifikasikan bahwa jalanan kampus Nangor itu bukan jalan lingkungan dan konflik jalan yang tinggi, dan bukan jalan A3 pada dasarnya, itu hitam dan mengkilap.
Sehingga makanya tuh untuk kampus yang Rangor itu membutuhkan sekitar 6 lux atau 6 lumen meter persegi untuk menekan daya gelapnya. Lanjut. Nah, selanjutnya kami juga telah berbicara dengan satu perusahaan industri yaitu PT Solusi Power Indonesia yang mengatakan bahwa untuk cukup ya untuk menerangkan 6 lux atau 6 meter persegi itu dapat digunakan dengan 40 watt dengan tinggi 7 meter. Biasa lampu jalan dengan daya 40 watt dan tinggi tiangnya 7 meter biasanya. Lalu berdasarkan kajian di mana ISNA Lighting Distribution Guide, setidaknya distribusi atau penyebaran lampu jalan itu dapat mengikuti perbandingan 4:1, yaitu 4 atau jarak antara lampu dibandingkan dengan titik tinggi lampu. Jadi dengan tinggi lampu 7 meter, kita dapat membagikan jarak antara lampu itu 25 meter. Nah, Setelah dilakukannya analisis lampu di area Danau Jatinangor yang termasuk daerah dengan pencahayaan minim. Berdasarkan Google Earth, terdapat 9 titik lampu yang direncanakan di sepanjang jalur danau. Dengan asumsi setiap lampu punya daya 40 watt, maka daya total yang dibutuhkan 360 watt. Jika lampu beroperasi selama 12 jam per hari, kebutuhan energi di area itu mencapai 4,32 kilowatt hour per hari. Next. Selanjutnya pada area GKU 1 dan GKU 2. Jadi ditemukan 6 titik lampu tambahan pada jalur penghubung yang relatif gelap. Dengan asumsi daya yang sama, yaitu 40 watt per lampu, total daya yang dibutuhkan adalah 240 watt. Dengan waktu operasi 12 jam pada malam hari, kebutuhan energi di area sebesar 2,88 kilowatt hour per hari. Next. Pada bagian jalur keluar kampus, diperlukan pencahayaan yang lebih intens karena berfungsi sebagai akses utama kendaraan. Terdapat 14 titik lampu yang direncanakan. Dengan daya 40 watt per lampu, total daya mencapai 560 watt. Jika beroperasi selama 12 jam, maka energi yang dibutuhkan pada area ini adalah 6,72 kilowatt per hari. Next. Jika seluruh kebutuhan penerangan digabungkan, maka total energi listrik yang dibutuhkan untuk 3 area yaitu Danau Jatinangor, GKU 1, GKU 2, dan jalan keluar adalah sebesar 13,92 kWh per hari. Seluruh lampu diasumsikan beroperasi dari pukul 6 sore sampai 6 pagi, sehingga kebutuhan ini sepenuhnya masuk ke beban malam hari. Next. Selain penerangan, dilakukan pula analisis kebutuhan daya untuk stop kontak pada meja kerja outdoor. Dengan asumsi penggunaan maksimum laptop sebesar 120 watt titik dan waktu pemakaian hingga 16 jam, total kebutuhan energi stop kontak dari seluruh area mencapai 215,04 kWh per hari. Next. Jadi, jika dirincikan berdasarkan waktu, pada siang hari kebutuhan energi sebesar 147,84 kWh per hari, yang berasal dari stop kontak dan disuplai oleh panel surya. Sedangkan pada malam hari kebutuhan energi sebesar 81,12 kWh per hari yang berasal dari lampu penerangan dan stop kontak malam, dan sepenuhnya disuplai oleh baterai. Sehingga total kebutuhan energi hariannya adalah 228,96 kWh. Selanjutnya ini panel surya yang digunakan dalam perencanaan ini adalah Long-E HI MO9LR866HED. Dengan kapasitas hingga 640 watt per modul, panel ini memiliki efisiensi tinggi, mencapai sekitar 23%, sehingga cocok untuk memenuhi kebutuhan energi besar dengan keterbatasan luas lahan. Inverter yang digunakan adalah DY-SUN 8K SG04 LV3EU, yaitu inverter hybrid 3 fase dengan daya nominal 8 kW. Inverter ini berfungsi mengonversi arus DC dari panel surya dan baterai menjadi arus AC, sehingga sekaligus mengatur distribusi gaya dengan efisiensi hingga 97,6%. Next. Jadi sebagai penyimpanan energi digunakan baterai DY-BOS G40 Pro berbasis LiFePO4. Setiap modul baterai mampu menyimpan energi sebesar 5,12 kWh. Baterai ini digunakan untuk menyuplai energi pada malam hari ketika panel surya tidak beroperasi. Next. Oke.
Berikutnya, alat ini adalah bus AC yang berfungsi untuk mendistribusikan listrik dari inverter menuju beban lampu atau stop kontak. Nah, panel board ini menjadi salah satu pilihan bus AC yang dapat mendistribusikan listrik 32 beban. Nah, yang kami gunakan adalah panel board General Electric TM3 220 CCU Load Center. Selanjutnya, ada spesifikasi tentang kabel panel surya dan penghubung beban. Nah, kabel panel surya digunakan berspesifikasi 1F 1,5 mm dengan kabel XLPE. Kabel panel surya itu digunakan untuk menyambungkan setiap bagian panel surya ke inverter, dan XLPE ini digunakan untuk menyalurkan energi listrik dari inverter menuju panel board, lalu didistribusikan ke lampu penerangan ataupun stop kontak pada meja kerja. Nah, jadi ini adalah DNA integrasi awal sistem PLTS. Jadi ada daerah pertama yang mencakup danau ini, terus yang kedua di Selasar, dan yang ketiga dekat jalan keluar. Di fase 1, di fase 2 itu di daerah 2. Oke, next. Selanjutnya di sini ada penjelasan berapa jumlah panel surya yang kami butuhkan. Diketahui kalau efisiensi panel surya yang kita gunakan itu 640 M itu adalah 23,7%. Jadi banyak panel surya ditentukan dengan mendapatkan luas yang dibutuhkan agar bisa menghasilkan 235,37 kWh per hari. Itu udah dihitung dari koreksi efisiensi inverter. Jadi persamaan yang kami dapatkan itu untuk mencari luas panel adalah kWh atau energi dibagi GHI, GHI itu Global Horizontal Irradiance, dikali NTC, dibagi STC, dikali efisiensi modul, di mana NTC dan STC ini kondisi tes yang berbeda. Itu NTC itu keadaan tes saat normal, dan STC itu saat standar. Next. Lalu setelah memperoleh informasi tersebut, kita bisa masukkan semua informasi tersebut untuk mencari luas panel. Dengan efisiensi panel surya 23,7%, lalu GHI Jawa Barat itu sekitar 4,642 kWh per meter persegi, dan daya pada normal operating test itu 48,7,5, dan daya pada STC itu 640 watt. Sehingga kebutuhan energi kita itu dari tadi itu ada 235,37 kWh, sehingga untuk mencari luas panel, kita mendapat luas panel itu 280,869 meter persegi. Lalu untuk mencari jumlah panel suryanya, boleh yang tadi dulu, Claude. Jadi kita tahu bahwa dimensi panel surya itu diketahui, sehingga luas per panel adalah 2,7 meter persegi, sehingga dengan simpel kita pembagian, kita bisa mendapatkan bahwa kebutuhan jumlah panel surya itu ada 105 unit. Next. Selanjutnya, untuk ketiga bagian, untuk bagian Danau Jatinangor, kita butuh 34 panel surya. Sedangkan bagian GHO2, GHO1, itu kita butuh 33 panel surya, dan untuk bagian jalan keluar, kita membutuhkan 38 panel surya. Next. Katanya. Jadi setelah menjelaskan gaya tambahan dan sistem yang kita gunakan, dan juga kayak komponen yang kita gunakan, kita sudah punya nih kayak skema untuk implementasi penuh. Jadi pertama untuk daerah Jatinangor, ini skemanya pada dasarnya saya lihat bahwa untuk Bandung itu ada ruang kendali, pada saat itu cuma baterai dan inverter. Kalau ada kabel, ada PS3 itu kabel untuk panel surya, ada area hitam untuk panel suryanya, ada kabel merah itu kabel SLPE untuk menyambungkan semua bagian-bagian, semua keperluan, yaitu lampu dan meja kerja. Dan juga untuk pin birunya ada lampu, dan pin hijau ini adalah meja kerja ya, pada dasarnya. Sama hal dengan satu dan kedua, ini maaf, salah title. Tapi ini pada dasarnya adalah, ini sama, ada ungu untuk baterai dan inverter, ini ada panel surya untuk jingga, ya, terus ini bukan untuk bagian lakuannya benar, sama halnya ya, ada ungu, jingga, merahnya, warna semuanya, ya, pada dasarnya. Kalau kita ingin kayak nggak tahu nih berapa sih baterai yang diperlukan untuk malam hari, jadi asumsi bahwa baterai dia itu mempunyai kapasitas 5,12 kWh, maka untuk bagian 1 bukan baterai, untuk bagian 2 bukan 5 baterai, dan untuk bagian 3 itu 9 baterai, jadi total 15 baterai terus seluruhnya. Lanjut, kalau untuk kekabelan, ini untuk kayak semua bagian yang kita proyek tadi, untuk panel surya itu membutuhkan sekitar 279,8 meter, dan untuk kabel XLPE membutuhkan 1625,1 meter. Jadi pada dasarnya ini kayak kita ada bahas itu ya, ekonomi ya.
Jadi pada dasarnya kita hitung-hitung. Jadi kita mencari survei pasar, itu survei pasar itu ada di amperan ya, saya tunjukkan. Jadi pada dasarnya secara total biaya yang diperlukan tuh sebesar 806,74 juta, dan untuk kayak biaya perawatan per tahun tuh untuk per tahunnya ada 26,880 juta di situ. Nah, kayak kita waktu itu kayak ingin tahu data kompetitif kita ya. Kita pengen tahu kayak perubahan biaya itu berapa. Jadi kita menggunakan rumus statistik yang berdasarkan peraturan rektor Institut Teknologi Bandung 2014, di mana statistik itu adalah daya yang digunakan dikaitkan dengan 1.250 per kilowatt gitu pada dasarnya. Jadi dengan tambahan sebesar 235,3 kilowatt, itu ITB menghemat biaya sebesar 294 juta per hari atau 254 ribu per hari atau 1 juta per tahun. Lalu untuk aspek kebijakannya, kami mengambil dari SDM, itu sumber KPPAN, di mana secara total kita bisa menghitung bahwa secara total PLTS ini dapat mengurangi emisi karbon sebesar 74,79 ton per tahun. Selanjutnya adalah hasil dan capaian dari TPB dari kegiatan kita ini. Pertama dari TPB 7 yaitu Affordable and Clean Energy, kita dapat bahwa PLTS itu dapat membantu mengurangi ketergantungan pada energi tak terbarukan, terus menurunkan polusi dan risiko kesehatan akibat kualitas udara buruk, dan mendukung akses energi bersih yang lebih terjangkau. Selain itu, untuk TPB 9 yaitu Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, pertama, permintaan energi terbarukan mendorong inovasi dalam industri terkait, lalu membantu mempercepat transisi dari energi fosil menuju energi bersih, lalu mendukung pembangunan infrastruktur energi yang lebih berkelanjutan. Untuk TPB 11 yaitu Sustainable Cities and Communities, PLTS di lingkungan kampus memberi contoh penerapan energi bersih, lalu berpotensi menginspirasi penerapan serupa di kota dan komunitas atau di masyarakat. Dan untuk TPB 13 yaitu Climate Action, energi terbarukan membantu menurunkan emisi karbon, terus mendukung target global untuk menahan kenaikan suhu bumi, dan menjadi strategi mitigasi iklim yang penting untuk keberlanjutan jangka panjang. Next. Evaluasi. Secara ekonomi, sistem PLTS ini memerlukan kurang lebih 15 tahun sehingga menguntungkan secara ekonomi dengan asumsi tidak ada penurunan performa yang signifikan dan masa hidup yaitu 20-30 tahun. Dari evaluasi keberlanjutan, pertama siklus hidup panel surya belum sepenuhnya bersih, seperti produksinya dan akhir hidupnya. Lalu pemanfaatan lampu teduh mengurangi kebutuhan akan lahan. Untuk yang ketiga, solusi penggunaan lampu malam hari agar tidak boros energi. Kita memerlukan solusi lain agar penggunaan lampunya nanti itu sendiri tidak menjadi trade-off dan menjadi kayak kita tuh malah boros energi karena penggunaan lampu ini. Nah, untuk kekurangannya, pertama, dalam perhitungan bisa jadi dan dapat terjadi kesalahan. Lalu, ada analisis beban panel surya terhadap atap teduh, apakah atap teduh bisa menahan beban panel surya atau tidak. Selanjutnya adalah analisis lebih lanjut terhadap kerugian yang dialami sistem seperti tertutup pohon ataupun debu gitu. Dan untuk kelayakan, dengan asumsi seluruh proses pemasangan dari awal hingga penggunaannya tidak terjadi masalah yang tidak terduga, secara ekonomi implementasi ini dapat dilakukan. Dari segi keberlanjutan, tentu implementasi ini layak. Baik, jadi apa yang dapat kita simpulkan dari presentasi ini? Nah, jika dalam satu hari menggunakan 235,37 kWh, emisi yang dihasilkan per hari itu sebanyak 204,77 kg CO2 per hari. Berarti dalam setahun, emisi yang dihasilkan itu bisa mencapai 74,79 ton CO2 untuk memproduksi energi dari pembangkit listrik non-terbarukan. Selanjutnya, biaya awal operasionalnya itu bagaimana? Nah, jadi sesuai dengan tabel rincian tadi, total biaya awalnya itu untuk memasangnya itu 806 juta rupiah. Dan biaya pemeliharaannya itu sekitar 806,4 juga sama 30 tahun atau sekitar 26.880.000 per tahun. Nah, pemasangan PLTS ini juga membawa penghematan biaya listrik sebesar 294.000 sekitar 294.000 per hari atau sekitar 107 juta per tahun. Nah, bagaimana efektif penerapan panel surya ini? Nah, jadi sistem panel surya off-grid ini, permasalahan penerangan dan stop kontak ini yang tidak bekerja. Terus dengan luas panel surya ini,
PLTS itu bisa menyediakan energi listrik untuk 112 stop kontak pada 28 meja kerja untuk mengisi daya 120 watt dan menerangkan area gelap energi listrik ke 29 lampu penerang jalan 40 watt sepanjang malam. Jika keseluruhan luas atap sebesar 970,75 meter persegi, jadi kalau misalnya seluruh atap salah satu dipakai bisa menghasilkan 810 kWh sebagai perbandingan dengan yang sebelumnya. Nah, terakhir, cara penerapan panel surya yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Penerapan sistem PLTS itu dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan pengurangan emisi karbon dan pencapaian beberapa TPB, yaitu TPB 7, TPB 9, 11, dan 13. Nah, jadi berkat bantuan dari daftar pustaka, kami dapat menyelesaikan presentasi ini dengan baik. Nah, di sini ada komponen PLTS-nya, ada tabel-tabelnya, ada halaman-halamannya, dan harga total yang diberikan. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan terima kasih dan semoga bermanfaat. Terima kasih.